Pendukung dan simpatisan perkumpulan LITI Koordinasi ICW, selamat berjumpa kembali dengan saya Khairunisa dalam program Berita Reportase News. Penggunaan dana bantuan biaya operasional sekolah atau BOS di SMP Negeri 4 Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2022 dan 2023 saat ini menjadi sorotan dan perhatian publik. Pasalnya, kendati mendapat dana BOS mulai tahun 2022 hingga tahun 2023, yang jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah, namun saat ini kondisi fisik bangunan gedung sekolah SMP Negeri 4 Pintu Pohan Meranti ini hancur lebur. Berdasarkan data yang kami peroleh dari Direktur Data dan Riset Deputi Penyelidikan Perkumpulan LITI Koordinasi ICW disebutkan bahwa pada tahun anggaran 2022 dan 2023 sekolah SMP Negeri 4 Pintu Pohan Meranti ini mendapat bantuan dana BOS hingga 300 juta rupiah lebih. Dan untuk tahun 2022 dan 2023, kepala sekolah ini telah menganggarkan dana BOS sebanyak 49 juta rupiah lebih pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah di RKS BOS K7 sekolah ini. Berdasarkan juknis penggunaan dana BOS, 49 juta tersebut digunakan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang telah terjadi pada bangunan gedung SMP Negeri 4 Pintu Pohan Meranti ini. Namun fakta membuktikan bahwa saat ini kondisi fisik bangunan gedung dan mobiler sekolah SMP Negeri 4 Pintu Pohan Meranti ini hancur lebur. Karena itu publik menduga pengelolaan dana BOS di sekolah ini tidak sesuai terhadap juknis penggunaan dana BOS yang ada. Patut diduga bahwa sejumlah dana BOS yang telah dianggarkan pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah di SMP Negeri 4 Pintu Pohan Meranti ini telah diselewengkan oleh oknum kepala sekolah dan oknum bendahara BOS di sekolah ini untuk kepentingan pribadi dan golongan mereka. Hal tersebut diduga kuat telah menimbulkan kerugian keuangan negara. Hal tersebut dapat terjadi karena lemahnya pengawasan dan pembiaran dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba. Hal tersebut tentu tidaklah gratis. Karena di Indonesia, negara kita yang tercinta ini, tidak ada makan siang yang gratis. Makan siang di rumah makan Bundakan Duang saja kita bayar, apalagi makan siang di rumah makan Sahabat Lamu. Dengan demikian, dugaan penyelewengan penggunaan bantuan dana BOS di sekolah ini terjadi secara TSM, atau terstruktur, sistematis, dan masif. Agar dugaan penyelewengan penggunaan dana BOS di sekolah ini dapat menjadi terang benderang secara hukum, maka publik meminta kepada BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara agar segera mengaudit penggunaan dana BOS di sekolah ini setiap tahunnya. Lalu menyerahkan hasil audit investigasi tersebut ke pihak aparat penegak hukum agar segera dilakukan penyelidikan terhadap penyelewengan penggunaan bantuan dana BOS di sekolah ini sesuai hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Pantauan reporter LITI Koordinasi ICW Channel TV Jumat 5 April 2024. Kaca jendela sekolah ini banyak yang pecah namun tidak diperbaiki. Performance cat dinding gedung sekolah ditemukan banyak yang sudah kusam dan pudar karena tidak pernah dicat ulang. Plafon banyak yang busuk dan ambrol, mobilier berupa meja dan kursi siswa serta guru ditemukan dalam kondisi rusak berat. Di salah satu ruang kelas ditemukan gambar wakil presiden yang terpasang masih foto Muhammad Yusuf Kala. Kondisi ruangan kelas dan bangunan gedung sekolah seperti ini tentu dapat mengganggu konsentrasi dan kenyamanan, bahkan mengancam keselamatan para siswa dan guru saat melaksanakan aktivitas belajar dan mengajar di sekolah ini. Pada mading sekolah tidak ada tertera penggunaan dana BOS di sekolah ini sebagaimana yang dipersyaratkan pada juknis penggunaan dana BOS. Publik menduga hal itu dilakukan agar publik tidak dapat mengontrol penggunaan dana BOS di sekolah ini setiap tahunnya. Karena itu kepala sekolah ini tidak menjunjung asas transparansi sebagai salah satu asas penggunaan uang negara. Hingga berita ini kami tayangkan, kami belum mendapat konfirmasi resmi dari Kepala Sekolah dan Bendahara BOS di SMP Negeri 4 Pintu Pohan Meranti dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Sesuai Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Media Cyber, kami akan berusaha mendapatkan konfirmasi berita dari pihak-pihak tersebut di atas dan akan kami tayangkan kembali pada acara update reportase news.